Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Ahyari dari Program Studi S1 Akuntansi dengan NIM 23020150075. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video tutorial penggunaan software Acrobat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan Acrobat yang pertama itu modul 1 setup awal, modul 2 pembelian, modul 3 penjualan, dan modul 4 persediaan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu penjualan. Sekarang kita akan membahas modul 3 yaitu penjualan. Untuk tanggal transaksi pertama yaitu tanggal 5 Januari 2023 itu perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Caranya itu ada di Smart Link Text, tapi di sini tidak terdapat fitur yang akan kita gunakan untuk penomoran nomor faktur pajak. Maka dengan itu kita lewati tanggal transaksi 5 tersebut. Maka kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 Januari 2023, yaitu perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Sumber Rezeki dengan rincian harga sebagai berikut. Caranya itu yaitu dengan ke fitur penjualan lalu ke penawaran penjualan. Kemudian di input dipesan olehnya oleh CV Sumber Rezeki. Kemudian tanggalnya kita isi 6 Januari 2023. Kemudian kita input secara manual yaitu pada fitur ini. Yang pertama yaitu ada Usibar, yaitu dengan kuantitas 10, harganya sudah sesuai. Kita klik lanjut. Kemudian selanjutnya ada porsi kerja, kuantitasnya 20, nominal harganya sudah sesuai, dan kita isi yang ketiga, porsi santan dengan kuantitas 20, harganya 210. Kemudian kita ke info lainnya, kita isi alamatnya dengan alamat pelanggan atau alamat CV Sumber Rezeki. Kemudian keterangannya kita copy dari soal. Untuk biaya lainnya itu tidak ada, di soal itu pun tidak ada. Jadi untuk transaksi tanggal 6 bisa kita langsung save saja. Selanjutnya ke tanggal 7 Januari. Itu perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Sumber Rezeki dengan nomor PO sebagai berikut atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2023. Jadi kita input ke fitur penjualan, kemudian kita ke pesanan penjualan. Kemudian kita input dipesan oleh CV Sumber Rezeki, kemudian isi tanggalnya 7 Januari 2023. Lalu
kita pakai fitur ambil dari penawaran yang sebelumnya sudah kita input. Kita cari penawarannya, itu kita anggap semua yang ada di sini itu CV Sumber Rezeki membelinya. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke bagian info lainnya. Nomor PO-nya 0074. Keterangannya itu dari soal. Tanggal pengiriman kita anggap sama dengan tanggal transaksinya, tanggal 2023. Kemudian untuk pajaknya yang diceklis hanya kena pajak. Total masuk pajak tidak diceklis, untuk pengirimannya tidak ada keterangan, dan FOB-nya tidak ada keterangan. Untuk biaya lainnya itu tidak ada keterangan untuk pesanan transaksi ini. Tapi di sini ada keterangan atas pesanan ini. CV Sumber Rezeki memberikan uang muka sebesar 5 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Jadi dari transaksi ini kita harus proses ke uang muka. Jangan di-save dulu, kita ke proses uang muka. Ini saat muncul, kita ganti tanggalnya itu sesuai dengan tanggal transaksi. Kemudian untuk uang mukanya itu diubah sesuai dengan yang tertera, yaitu 5 juta. Kemudian ini sudah termasuk total termasuk pajak seperti yang di soal. Kemudian fakturanya juga tanggal 7 Januari 2023. Lalu kita ke info lainnya. Di bagian info lainnya ini kita isi keterangannya itu dengan yang tertera di soal. Lalu bisa kita save setelah ini. Untuk transaksi tanggal 7 Januari bisa langsung kita save. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke tanggal 8 Januari, yaitu perusahaan mengirimkan barang kepada CV Sumber Rezeki atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi kita ke fitur penjualan, lalu ke pengiriman pesanan. Kemudian kita isi namanya, kirim ke CV Sumber Rezeki. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 8 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian kita ambil dari pesanan. Kita ambil dari pesanan yang tadi tanggal 7 Januari. Lalu kita klik lanjut. Lalu di sini ada keterangan barang dikeluarkan dari gudang depan. Maka kita ubah saja melalui fitur ini, yaitu ubah gudang. Lalu kita isi dengan depan. Lalu kita klik ubah. Kita cek sudah terubah, sudah. Maka kita lanjut ke info lainnya. Lalu kita ubah keterangannya, perusahaan mengirimkan barang. Lalu kalau sudah,
kita bisa save untuk tanggal transaksi 8 Januari. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 9 Januari 2023. 9 Januari ini perusahaan melakukan penagihan kepada CV Sumber Rezeki atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari, yaitu dengan cara ke penjualan lalu ke faktur penjualan. Lalu kemudian kita isi pelanggannya dengan CV Sumber Rezeki. Tanggalnya tanggal 9 Januari 2023. Kita menggunakan fitur ambil dari pengiriman. Karena ini atas pengiriman, maka kita menggunakan fitur pengiriman. Kita pilih, kita lanjut. Karena di sini sudah diinput, kemudian kita ke biaya ke info lainnya. Kita ganti keterangan dengan sesuai dengan yang tertera di soal. Kemudian biaya lainnya untuk tanggal fakturnya tanggal 9 sesuai dengan ini, tanggal pengirimannya karena ini di sini sudah sesuai pengiriman pesanan tanggal 8 Januari 2023. Lalu mobil box pengirimannya sesuai dengan yang tanggal sebelumnya. Untuk biaya lainnya tidak ada keterangan untuk biaya lainnya. Kemudian ke uang muka, karena sudah memberikan uang muka, maka di sini sudah terinput uang mukanya dan mengurangi nilai fakturnya. Kemudian ke informasi pembayaran kita kosongkan. Lalu kalau sudah untuk transaksi tanggal 9 Januari bisa kita langsung save saja. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10 Januari 2023, yaitu penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Jadi ini penjualan tunai, maka kita akan membuatkan fakturnya juga untuk penjualan tunai ini, yaitu dengan cara penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Lalu kita isi dengan pelanggan umum, lalu tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2023. Karena ini merupakan transaksi pertama, maka kita akan input secara manual, yaitu meja kerja sebanyak 15. Untuk harganya 450. Lalu kita ubah ke gudang depan, karena tadi gudang belakang stoknya ada 10 saja, maka kita ubah ke gudang depan. Nah, stoknya itu ada 30, maka mencukupi dari 15 dan memenuhi jumlah barang yang kita pesan. Kita klik lanjut. Untuk harganya sudah sesuai 450. Kemudian kita isi ke info lainnya. Nomor PO-nya tidak ada. Untuk alamatnya, alamat pelanggan umum. Untuk keterangannya bisa kita ambil dari soal, itu penjualan tunai kepada pelanggan umum. Selanjutnya tanggal pengirimannya sama dengan tanggal fakturnya, yaitu tanggal 10 Januari 2023. Kemudian tanggal fakturnya 10 Januari, tipe transaksinya dibungkung, pajaknya itu kena pajak dan total termasuk pajaknya tidak usah dicentang. Untuk pengirimannya itu syarat pembayarannya kita ganti dengan COD karena ini penjualan tunai. Kemudian pengiriman keterangannya FOB juga tidak ada. Kemudian kita ke biaya lainnya. Di sini ada keterangan biaya lainnya, yaitu
Kemudian di sini ada keterangan biaya lainnya, yaitu dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Pembayaran langsung diterima, maka kita langsung tambahkan di bagian biaya lainnya. Kita cari di sini angkut. Beban angkut pembelian. Kemudian kita isi 100.000. Lalu kita ke info lainnya, kita isi biaya angkut pembelian pelanggan umum. Ya, angkut pembelian pelanggan umum. Kemudian pembelian tunai. Kemudian kita lanjut, karena ini transaksi tunai, maka kita akan proses ke pembayaran. Kita tunggu dulu. Ketika sudah muncul seperti ini, kita isi bank yang digunakan, yaitu Bank Mandiri. Kemudian tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2023. Kemudian untuk nilai pembayarannya kita samakan saja, samakan dengan nilai fakturnya. Lalu kita ke info lainnya, lalu ini diubah menjadi transfer bank. Lalu keterangannya itu kita isi dengan pembayaran tunai pelanggan umum. Lalu kita simpan. Untuk tanggal transaksi 10 Januari ini sudah selesai dan sudah kita simpan. Ini selanjutnya kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 11 Januari. Jadi tanggal 11 Januari ini perusahaan menerima penjualan dari CV Berkah Utama dengan detail barang sebagai berikut. Maka ini merupakan penjualan tunai, tapi barang akan dikirimkan tanggal 12 Januari. Kemudian kita ke menu preference terlebih dahulu untuk melihat fitur faktur di mukanya. Terlebih dahulu kita cek di bagian penjualan, faktur di mukanya belum diaktifkan, maka kita aktifkan terlebih dahulu. Maka setelah itu kita simpan. Kemudian kita ke fitur penjualan. Ini ditutup dulu, ke fitur penjualan. Lalu kita ke faktur penjualan. Kemudian kita isi dengan CV Berkah Utama. Lalu untuk tanggalnya tanggal 11 Januari 2023. Kemudian kita langsung ke info lainnya dan aktifkan faktur di muka. Kemudian kita input barangnya secara manual, karena ini merupakan transaksi awal. Yang pertama itu ada meja bundar sebesar 10 kuantitasnya. Lalu kita klik lanjut. Kemudian kita isi yang kedua untuk meja persegi. Kuantitasnya itu 10. Lalu harganya sudah sesuai 330. Lalu kita klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya, yaitu kita isi alamat, karena nomor PO nya itu tidak ada. Kita isi dengan
alamat, ciri, berkah, utama. Pertama kali kita ambil dari soal. Barangnya itu akan dikirimkan tanggal 12 Januari 2023. Untuk tanggal fakturnya sesuai dengan tanggal transaksinya itu tanggal 11 Januari 2023. Untuk pengirimannya tidak ada keterangannya, juga tidak ada pajaknya yang di checklist, hanya kena pajak. Untuk total transfer pajaknya tidak ada keterangannya. Lalu kita ke biaya lainnya. Untuk biaya lainnya itu tidak ada keterangan. Maka karena ini merupakan transaksi tunai, maka kita akan proses ke pembayaran. Kita klik proses pembayaran. Kemudian kita pilih banknya itu menggunakan Bank Mandiri. Tanggal bayarnya kita ubah menjadi tanggal 11 Januari 2023. Lalu untuk selanjutnya nilai bayarnya kita samakan dengan total fakturnya. Kemudian kita ke info lainnya. Lalu metode bayarnya itu dengan transfer bank. Keterangannya itu pembayaran, penjualan tunai, ciri, berkah, utama. Oke, kalau udah bisa kita langsung save. Ini untuk tanggal transaksi 11 sudah selesai, maka kita langsung ke tanggal 12 Januari 2023. Untuk tanggal transaksi 12 Januari itu perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2023. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Maka kita menggunakan fitur penjualan, pengiriman, pilih pengiriman pesanan, lalu kemudian kita pilih CP berkah utama. Tanggalnya tanggal 12 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian kita menggunakan fitur ambil faktur di muka. Kemudian pilih kantor pusat, lalu kita klik lanjut. Untuk gudangnya itu diketerangkan dikeluarkan dari gudang depan, maka kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Setelah itu lalu kita ke info lainnya. Untuk nomor PO-nya tidak ada, untuk alamatnya sesuai, untuk keterangannya itu kita ubah sesuai dengan yang ada di soal. Untuk FOB-nya itu tidak ada, lalu bisa kita langsung save untuk tanggal 12 Januari. Selanjutnya kita akan lanjutkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 13 Januari. Pada tanggal 13 Januari ini, perusahaan menerima retur dari CV Sumber Rezeki atas faktur tanggal 9 Januari 2023. Barang yang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 pieces, karena barang tersebut cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Dengan itu, untuk tanggal transaksi ini dengan cara itu ke fitur penjualan, lalu ke retur penjualan. Kemudian kita isi pelanggannya, yaitu CP Sumber Rezeki. Untuk tanggalnya tanggal 13 Januari 2023. Untuk fakturnya itu faktur tanggal 9 Januari.
Kemudian kita pakai fitur ambil yang di direktur itu, yaitu kursi bar. Yang kita centang hanya kursi bar. Kita klik lanjut, lalu kita edit. Karena yang direkturnya satu, maka kita ganti kuantitasnya menjadi 1. Kemudian keterangannya sudah sesuai, dikeluarkan di gudang depan. Maka kita klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya. Lalu di sini pengembalian barang. Untuk pengembalian barang ini kita isi dengan barang dikembalikan, karena misal tercantum untuk barang direktur dimasukkan ke gudang depan, maka selainnya akan dikembalikan lagi. Kita pilih yang barang dikembalikan, lalu kita isi dari alamat dengan alamat CV Sumber Rezeki. Untuk keterangannya kita ambil dari soal. Untuk tanggal fakturnya itu tanggal 13 Januari 2023. Untuk pajaknya yang kita kena pajak. Nomor faktur pajak tidak ada keterangan, nomor bank juga tidak ada keterangan. Kalau sudah, kita ke biaya lainnya. Di biaya lainnya jika tidak ada keterangan, maka setelah itu bisa kita simpan. Untuk tanggal transaksi tanggal 13 Januari. Selanjutnya itu tanggal 13 Januari juga di sini terdapat perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Utama atas invoice nomor 9786. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri. Maka kita ke penjualan, lalu kita ke penerimaan penjualan. Kemudian kita terima dari PT, kita pilih dari CV Berkah Utama. Lalu kita isi tanggalnya menjadi tanggal 13 Januari 2023. Kita pakai fitur ambil dari invoice 9786. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik nilai pembayarannya. Kemudian kita ke info lainnya, kita isi nanti dengan transfer bank. Lalu keterangannya itu kita isi dengan pelunasan dari CV Berkah Utama invoice 9786. Kemudian nilai pembayaran sudah, lalu selanjutnya bisa kita simpan. Untuk transaksi tanggal 13 bisa kita simpan. Terus selanjutnya untuk tanggal 15 Januari, untuk peningkatan penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3%. Untuk biaya penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Sebelumnya kita harus mendaftarkan dulu Bapak Andi sebagai karyawan. Lalu kita dengan cara menggunakan menu perusahaan, lalu pilih karyawan. Lalu kita isikan datanya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu Bapak Andi. Posisi jabatannya itu ada salesman. Lalu tanggal masuknya itu tanggal 15 Januari 2023. Lalu kita klik penjualannya di checklist untuk bisa mengatur kondisi penjualannya, lalu kita simpan. Lalu
kita atur untuk komisi penjualan. Lalu kita pilih ke fitur penjualan, lalu ke komisi penjualan. Untuk komisi berlaku itu kita pilih selamanya karena di soal tidak ada keterangan. Lalu nama perhitungan komisinya kita isi dengan komisi salesman Andi. Itu berlaku ke tenaga penjual itu kita pilih yang tertentu, itu kita pilih untuk Andi. Kemudian diberikan kepada penjual urutan, itu kita pilih yang pertama karena ini merupakan tunggal, yaitu komisi. Selanjutnya komisi berlaku untuk barang, kita pilih itu semua barang. Untuk dari pemasok juga semua pemasok, dengan syaratnya itu kita pilih yang penjualan antara, karena sesuai dengan soal itu ada batasnya, yaitu 300 sampai 1 miliar. Kemudian persentase yang akan mendapat komisi itu sebesar 3% sesuai dengan yang di soal. Kemudian kalau sudah, kita simpan. Transaksi tanggal 15 selesai, kemudian kita ke tanggal 16 Januari 2023 itu Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Berkah Utama dengan data sebagai berikut. Yaitu kita buatkan faktur penjualannya, yaitu pilih penjualan, lalu pilih faktur penjualan, lalu kita pilih pelanggannya CV Berkah Utama, tanggalnya tanggal 16 Januari 2023. Kerjanya kita input secara manual, itu meja kerja yaitu 10. Kemudian untuk gudangnya kita atur jadi gudang depan, lalu penjualannya kita pilih Bapak Andi. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita input yang lain itu benar. Kuantitasnya itu 10, gudangnya gudang depan, rupanya Bapak Andi jalan, dan kita klik lanjut. Lalu kita input yang ketiga itu meja kaca, kuantitasnya 10, gudang depan dan Bapak Andi, kita klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya, kita isi alamat dengan alamat CV Berkah Utama, lalu keterangan itu penjualan tunai ke CV Berkah Utama oleh salesman. Kemudian tanggal pengirimannya sesuai dengan soal, yaitu 19 Januari 2023. Untuk tanggal fakturnya sesuai, ketika transaksinya diunduh, pengiriman tidak ada keterangan, FOB juga tidak ada keterangan, untuk pajaknya jika saja kena pajak. Kemudian untuk biaya lainnya tidak ada keterangan. Lalu di sini CV Berkah Utama mendapatkan diskon faktur sebesar 2%, maka kita isikan langsung diskonnya, yaitu sebesar 2%. Karena ini diketahui diskonnya, maka kita isi 2%. Lalu kita isikan di sini sebesar 2%. Lalu muncul secara otomatis 2%-nya. Ini
diskon 2% akan muncul di sini secara otomatis. Kalau sudah, ini kan merupakan transaksi tunai, maka kita akan proses ke pembayaran dengan fitur proses lalu ke pembayaran. Lalu untuk banknya itu Bank Mandiri, tanggalnya tanggal 16 Januari 2023. Lalu nilai pembayarannya itu sesuai. Lalu kita ke info lainnya. Untuk metode pembayaran itu transfer. Keterangannya kita isi dengan pembayaran penjualan tunai ke CV Berkah Utama. Lalu setelah itu bisa kita simpan untuk transaksi tanggal 16. Terus selanjutnya tanggal 17. Itu Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Makmur Jaya secara kredit dengan detail sebagai berikut. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Faktur langsung dikirim ke PT Makmur Jaya oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Makmur Jaya. Yang pertama kita lakukan aktifkan fitur faktur dulu. Kita ke menu pengaturan lalu kita ke preferensi. Lalu kita pilih ke fitur lalu ke penjualan. Lalu kita centang tukar faktur lalu kita simpan. Lalu kita bisa menginput faktur penjualannya, yaitu dengan cara ke penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan, lalu kita isi dengan PT Makmur Jaya, lalu tanggalnya 17 Januari 2023. Untuk barang itu kita input secara manual, yaitu ada meja kaca, yaitu dengan totalnya itu 23 dengan dikeluarkan dari gudang depan. Penjualnya itu yaitu Andi. Lalu kita klik lanjut, kemudian kita ke info lainnya, isi alamat dengan alamat PT Makmur, PT perusahaan, alamat perusahaan. Kemudian untuk keterangannya kita ambil dari soal. Selanjutnya tanggal pengirimannya kita isi dengan tanggal 17 Januari 2023. Kemudian pengirimannya menggunakan kurir perusahaan. Karena tidak ada maka kita simpan sebagai data baru. Kemudian kalau sudah, kita ke biaya lainnya. Karena tidak ada keterangan maka kita simpan untuk tanggal transaksi 17. Kemudian ada keterangan faktur langsung dikirim, maka kita input fakturnya dengan cara ke penjualan, lalu kita pilih tukar faktur, lalu kita isi tanggalnya dengan tanggal 17 Januari 2023. Lalu ini juga samakan tanggal 17 Januari 2023. Lalu kita ambil dari faktur tanggal 17 kepada PT Makmur. Lalu sisanya kita cetak. Pilih kita tanggal 17 saja. Lalu kita klik lanjut. Kemudian ini ada yang ikut, kita hapus untuk tanggal 17. Kemudian kita ke info lainnya, isi keterangan itu untuk faktur kirim kurir.
Setelah itu, kalau sudah, kita bisa simpan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke tanggal 20 Januari. Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari tangan PT Makmur Jaya atas meja kaca sebanyak 1 biji. Meja kaca diklaim karena dicacat pada kaca tersebut sehingga tidak dapat dijual kembali oleh PT Makmur Jaya. Meja kaca yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Maka kita harus mengaktifkan dulu klaim pelanggannya dengan cara ke pengaturan ke preferensi. Kemudian kita ke fitur, lalu ke penjualan, lalu kita centang klaim pelanggan. Setelah itu kita setting selisih nilai persediaan. Kita ke akun perkiraan, lalu ke persediaan. Kita ke persediaan. Itu selisih nilai persediaan sudah diisi beban pokok penjualan. Kemudian selisih nilai persediaannya sudah diisi dengan beban pokok penjualan. Kemudian selanjutnya kita setting ke klaim pelanggan. Klaim pelanggan berarti selisih nilai persediaan, yaitu di bagian persediaan klaim diisi dengan barang persediaan klaim, persediaan barang klaim. Lalu kalau sudah, kita simpan. Kemudian kita ke fitur penjualan, lalu kita ke klaim pelanggan, lalu kita inputkan ini dengan PT Makmur. Tanggalnya tanggal 20 Januari 2023. Nama barangnya kita cari yaitu meja kaca. Sebesar 1 pieces. Gudangnya itu dari gudang depan. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita ke info lainnya, lalu ke alamat pelanggan kita isi dengan alamat PT Makmur. Kemudian keterangannya klaim pelanggan karena cacat. Lalu semoga kita bisa simpan. Selanjutnya kita tanggal 21 Januari. Perusahaan mengirim pada tanggal 21 Januari ini perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru kepada PT Makmur Jaya. Dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Itu dengan cara kita ke penjualan, lalu kita pilih klaim pelanggan, lalu kita isikan pelanggannya dengan PT Makmur. Lalu tanggalnya itu tanggal 21 Januari 2023. Lalu ininya diubah dengan kirim barang. Ini akan diubah menjadi kirim barang, lalu kita pilih lanjut, kemudian ini otomatis, lalu kita ke info lainnya, lalu isi dengan alamat PT Makmur, lalu keterangannya kita ambil dari soal. Lalu kemudian kita cek barangnya dikeluarkan dari gudang depan sudah. Lalu kalau sudah, kita bisa langsung save tanggal transaksi 21 Januari. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 26 Januari.
yaitu perusahaan menerima deposit dari CV Berkah Utama sebesar 6.500.000. CV Berkah Utama membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Deposit ini nanti akan digunakan oleh CV Berkah Utama untuk mengurangi nilai faktur. Caranya itu kita ke penjualan, lalu kita pilih uang muka penjualan. Selanjutnya kita pilih pelanggannya, yaitu CV Berkah. Kemudian tanggalnya tanggal 26 Januari 2023. Kemudian uang mukanya kita isi 6.500.000. Dan total termasuk pajak, maka kita klik kena pajak, lalu PPN 11%. Untuk tanggal fakturnya itu sesuai. Selanjutnya kita ke infonya, alamat diisi dengan alamat perusahaan. Kemudian untuk keterangannya kita ambil dari soal. Kemudian kita proses uang mukanya ke pembayaran. Selanjutnya kita isi tanggalnya dengan tanggal 26 Januari 2023. Lalu nilai pembayarannya kita sesuaikan dengan nominal faktur. Untuk selanjutnya kita ke info lainnya, kita isi dengan transfer bank. Kemudian keterangannya kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di soal. Atau bisa kita isi keterangan dengan uang muka CV Berkah Utama. Untuk kalau sudah, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan transaksi tanggal 27, yaitu CV Berkah Utama melakukan pemesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Maka kita ke fitur penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Lalu sebelum itu kita cek terlebih dahulu ke menu pengaturan, ke preferensi untuk melihat penawaran dan pesanan penjualan yang sudah dicentang atau belum fiturnya. Ke preferensi, lalu ke fitur, lalu ke penjualan. Maka sudah tercentang, maka aman, kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke pesanan penjualan. Kemudian kita input ini dipesan oleh CV Berkah Utama. Tanggalnya tanggal 27 Januari 2023. Kemudian setelah itu kita input manual untuk barangnya, itu kursi kerja yang pertama dengan kuantitasnya itu 45. Kemudian harganya sudah sesuai, gudangnya tidak ada keterangan, penjualnya juga tidak ada keterangan, lalu kita klik lanjut. Lalu untuk barang yang kedua kita input, yaitu kursi bar dengan nominalnya itu 75. Gudangnya tidak ada keterangan, penjualnya tidak ada keterangan, lalu kita klik lanjut. Kemudian ke info lainnya kita isi alamat dengan alamat perusahaan. Untuk keterangan itu pesanan penjualan dari CV Berkah Utama. Lalu tanggalnya itu tanggal pengiriman tanggal 27 Januari 2023. Dan kita simpan ya. Transaksi sudah disimpan, maka kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 28 Januari yaitu perusahaan pengiriman barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan. Maka kita ke fitur penjualan, lalu ke faktur penjualan. Setelah itu kita pilih CV Berkah Utama, lalu tanggalnya tanggal 28 Januari 2023. Kemudian kita ambil dari pesanan, kemudian kita pilih kantor pusat,
Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini ada keterangan barang dikeluarkan dari gudang depan, maka kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Kemudian kita klik ubah. Kemudian kita ke fitur selanjutnya yaitu info lainnya. Untuk keterangannya kita ubah sesuai dengan soal. Kemudian tanggalnya kita ubah, tanggal pengiriman jadi 28 Januari 2023. Pengiriman menggunakan apa, tidak ada keterangan, info juga tidak ada keterangan. Ini sudah sesuai, maka kita ke yang lainnya tidak ada. Uang muka itu ada, uang mukanya sebesar 6 juta yang sudah dibayarkan itu tanggal 26 kemarin, yaitu 6.500.000. Kita klik lanjut dan akan mengurangi total fakturnya. Lalu untuk selanjutnya sudah diinput, maka kita simpan. Oke, karena sudah selesai, itu adalah transaksi-transaksi mengenai fitur penjualan. Maka cukup sekian untuk modul 3 tentang penjualan, dan akan dilanjutkan dengan modul 4, yaitu modul persediaan. Dengan demikian, video tutorial ini saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dan menambah pemahaman mengenai penggunaan software akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.